Shalom, sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi kita dalam program Night Call GPIB bersama saya, Pendeta Marcel Kolimon, yang saat ini melayani di GPIB Jemaat Sungai Segaberau, Mupel, Kaltara Berkat. Sahabat GPIB, bersama kita akan merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan. Untuk itu mari kita mohon bimbingan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa di sorga untuk kekuatan dan kesehatan yang boleh Tuhan anugerahkan. Sehingga kami boleh dimampukan pada hari ini untuk melakukan pekerjaan, usaha, aktivitas, dan pelayanan kami. Bapa di sorga, pada malam hari ini, sebelum kami akan beristirahat, kami akan membaca dan merenungkan sabda kebenaran firman-Mu. Untuk itu kami mohon berikan kami pengertian dan hikmat-Mu Bapa. Sehingga firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan, boleh kami mengerti, boleh kami pahami, dan kami juga boleh hadir menjadi pelaku firman Tuhan yang hidup dimanapun kami berada. Untuk itu bersabdalah kepada kami ya Tuhan, karena sesungguhnya kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, bacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini terambil dari kitab Kolose pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-27 sampai ayatnya yang ke-29. Kitab Kolose pasalnya yang pertama, ayat 27 sampai ayatnya yang ke-29. Firman Tuhan menyatakan, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan bila mana tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segenap tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Demikianlah bacaan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia. Ialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Hosiana. Sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin kita pernah mendengar kalimat yang mengatakan, kamu bisa ngomong begitu karena kamu tidak merasakan apa yang saya rasakan. Kalimat ini biasanya kita dengar ketika kita memberikan nasihat atau masukan kepada orang yang sedang mengalami kondisi atau keadaan yang sedang tidak baik-baik saja. Salah satunya ketika ia sedang sakit hati, mungkin karena difitnah, dibully, mendapatkan perlakuan yang tidak adil, direndahkan atau bahkan dikhianati ketika ia melakukan sebuah kebenaran. Ketika kita menyuruhnya untuk sabar dan tetap bersyukur untuk menghadapi semua persoalan tersebut, pastinya tidak mudah bagi dirinya. Ingin rasanya ia akan memberontak ketika mengalami berbagai penderitaan dan pergumulan tersebut. Sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, dalam bacaan kita pada malam hari ini, kita juga mendapati bagaimana Rasul Paulus yang juga harus menderita karena memberitakan firman Tuhan. Ia harus difitnah, ia mendapatkan berbagai perlakuan yang tidak menyenangkan, bahkan ia harus dipenjarakan. Namun pertanyaannya, apa yang Rasul Paulus lakukan ketika ia di tengah-tengah penderitaan itu? Apakah ia memberontak dan marah, atau ia tetap setia untuk melakukan tugas dan panggilannya? Jika kita melihat dalam karya pelayanan yang dilakukan oleh Rasul Paulus, ia tetap setia dan bertekun dalam melaksanakan semua pekerjaan tersebut. Ia tetap setia untuk memenuhi panggilan dan pengutusan yang Allah percayakan dalam segala kehidupannya. Ia tetap setia untuk memberikan nasihat, memberikan pengajaran, dan menuntun orang-orang yang mau menjadi pengikut Kristus dan memperoleh keselamatan yang sempurna. Pertanyaannya bagi kita kembali,
Apa yang membuat Rasul Paulus tetap setia untuk melakukan pekerjaan Tuhan? Walaupun ia mendapati begitu banyak penderitaan yang datang silih berganti dalam kehidupannya. Tentunya penderitaan yang ia alami pun juga seringkali membawa dia sampai pada titik lemahnya. Namun ia tetap setia untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ternyata Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kesetiaan Rasul Paulus itu berangkat dari semua pengalaman dengan semua proses kehidupan yang ia alami. Ia sadar bahwa semua yang Tuhan buat, penderitaan yang harus ia alami, di situ ada rahasia besar yang sedang Tuhan rancangkan di tengah-tengah kehidupannya. Di situ ada sebuah rancangan damai sejahtera yang Tuhan izinkan untuk Rasul Paulus juga akan menikmatinya. Itulah yang membuat Rasul Paulus kuat dan terus berpengharapan hanya kepada Tuhan. Sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, dari bacaan kita pada malam hari ini, kita dapat belajar bahwa ketika kita juga harus difitnah, ketika kita juga harus direndahkan, bahkan harus dihianati karena melakukan hal yang baik, karena melakukan hal yang benar, melakukan kebenaran firman Tuhan itu, maka firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk tetap setia melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul Paulus di tengah-tengah kehidupan karya layannya. Hadapi semuanya itu dengan selalu meminta hikmat dan pengertian yang asalnya daripada Tuhan. Sehingga dari berbagai penderitaan, sehingga dari berbagai pergumulan kehidupan yang kita alami, kelak kita pun juga dapat melihat ada rahasia besar yang sedang Tuhan persiapkan dalam kehidupan sahabat-sahabat sekalian. Ada rancangan yang Tuhan pun juga rancangkan dalam kehidupan kita sekalian untuk mendatangkan damai sejahtera, untuk mendatangkan sukacita itu. Dan kita pun juga boleh melihat penyertaan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Untuk itu setia melayani Tuhan di tengah-tengah berbagai penderitaan sekalipun. Karena di balik semuanya itu ada kasih Allah yang terus memberkati kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa di surga untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami baca dan kami renungkan pada malam hari ini. Mampukanlah kami juga untuk tetap setia, untuk tetap taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan, memenuhi panggilan dan pengutusan Tuhan di tengah-tengah tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Sehingga kehadiran kami ya Tuhan boleh hadir terus menjadi berkat, memberikan tuntunan, memberikan pengajaran dan nasihat bagi setiap orang yang ada di sekitar kami. Dan dari kehidupan kami, kemuliaan nama Tuhan juga boleh terpancar di dalamnya. Kami akan beristirahat ya Tuhan. Kami mohon Tuhan berikan ketenangan, kedamaian. Sehingga dalam perkenanan Tuhan pada esok hari, kami boleh bangun dengan sukacita yang baru untuk melanjutkan setiap karya pelayanan yang Tuhan boleh anugerahkan bagi setiap kami. Inilah doa dan ungkapan syukur serta permohonan kami Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam sahabat GPIB, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.